Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengarkan berita anugerah di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita ucapkan salam damai. Kita nyanyikan Ku Beroleh Berkat. Mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan dengarkan persembahan pujian dari Pedon Suara Bekasi.
Jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk mohon pertolongan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, seperti tadi lagu yang kami dengarkan bahwa biarpun langit dan bumi berlalu, biarpun bumi-bumi bergoncang, namun kasih setiamu, janjimu tetap selama-lamanya. Karena itu pada saat ini ya Bapa, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka mata hati kami, pikiran kami, telinga kami, dan hati kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga firman-Mu yang ditaburkan boleh tertanam dalam hati kami, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Urapilah hamba-Mu Pendeta Timur Citrasari yang akan beritakan firman-Mu. Sempurnakanlah segala persiapannya agar dapat menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pertama akan diambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kemudian Mazmur tanggapan dinyanyikan dari Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan yang ke-22. Dan bacaan kedua dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kemudian ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-16. Dan bacaan Injil dari Lukas 12 ayat 32 sampai dengan yang ke-40. Bacaan pertama Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 akan saya bacakan demikian. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Tanyakan Mazmur tanggapan.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, dilanjutkan ke ayat yang ke-8 sampai ke-16. Ibrani 11 ayat 1 sampai dan 3, dilanjutkan 8 sampai 16 dengan perikop saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan datang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, bacaan kita yang ketiga yaitu dari Injil Lukas pasal 12 ayat 32 sampai 40. Seperti biasa akan kita baca bergantian. Saya lebih dulu membaca ayat 32, Bapak Ibu Saudara ayat 33. Satu ayat demi satu ayat kita baca bergantian sampai ayat 40. Lukas 12 ayat 32 sampai ayat yang ke-40. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya.
Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, berbahagialah siapa yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara, sekali waktu saya berbelanja di sebuah supermarket di wilayah Cipinang. Agak pagi menjelang siang saat itu. Saya di sana tanpa saya duga bertemu dengan serombongan anak TK yang rupanya sedang latihan belanja. Jadi mereka bersama-sama disebar di supermarket itu. Silahkan belanja, tentu dengan koordinasi orang tua. Dan latihan bawa belanjaan ke kasir. Belanjaannya namanya juga anak TK, nggak aneh-aneh, nggak banyak-banyak, sepotong coklat, permen seplastik kecil, jajanan anak-anak biasa. Tapi yang menarik adalah ekspresi wajah mereka. Ketika membawa belanjaan ini ke kasir, meletakkan barang yang mereka beli di meja kasir, dan menunggu mbak-mbak kasirnya menuliskan angkanya, menyebutkan harga, dan dia membayar anak-anak TK ini. Bergiliran satu demi satu. Wajah mereka happy, bukan hanya happy senang bermain, tetapi penuh rasa percaya diri, ada kebanggaan, seakan-akan mereka sangat menikmati pengalaman belanja. Sangat menikmati diberi kepercayaan pergi sendiri ke kasir, meletakkan barang dan membayar. Dan saya terkesan. Saya ingat dulu, lama sebelumnya ketika saya kecil. Saya juga pernah sangat gembira ketika diberi kepercayaan oleh orang tua saya membawa secangkir teh di nampan dan menyerahkannya pada tamu. Umur saya sekitar 4-5 tahun. Bagi saya sekarang itu tugas sepele, membawakan air teh untuk tamu. Tapi untuk seorang anak 4-5 tahun, membawa cangkir beling yang bisa tiap saat jatuh serta pecah, tehnya tumpah, dipercaya membawa cangkir teh dengan selamat untuk tamu, itu sebuah kebanggaan. Mami saya bercerita, wah Mbak Tessa waktu itu, panggilan saya di rumah Mbak Tessa, wah Mbak Tessa waktu itu wajahnya berseri-seri, matanya berbinar-binar, hanya untuk membawa teh secangkir untuk tamu. Tapi itu anak-anak, diberi kepercayaan walau hal sederhana itu menggembirakan. Dan ketika seorang anak diberi kepercayaan oleh orang tuanya, oleh orang dewasa di sekitarnya, dan dia bisa melakukan dengan baik, itu cikal bakal tumbuhnya kepercayaan diri yang besar yang nantinya ketika dia dewasa membuatnya siap diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, jika manusia, jika anak kecil begitu senang diberi kepercayaan, dipercaya oleh orang tua, diberi kepercayaan oleh orang dewasa yang ada di sekitarnya, jangan anggap bahwa hanya mereka yang suka diberi kepercayaan. Bahkan Tuhan pun senang loh diberi kepercayaan, dipercayai oleh saudara dan saya, oleh kita manusia. Dari mana kita tahu? Salah satunya dari bacaan pertama kita tadi, Kejadian 15 ayat 6 yang mengatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu padanya sebagai kebenaran. Abram percaya dan Tuhan memberinya poin, menganggapnya sebagai sebuah kelebihan, memperhitungkan sebagai kebenaran. Abram percaya.
Tentunya hal ini membuat kita bertanya-tanya, bukankah memang sudah seharusnya Abram percaya kepada Allah? Bukankah adalah hal yang masuk akal, wajar, kalau manusia percaya kepada Tuhan? Manusia yang bukan siapa-siapa, Tuhan yang serba bisa segala urusan. Maklum dong, pantas dong, wajar dong, harus bahkan manusia percaya kepada Tuhan. Tapi mengapa Abram percaya kepada Tuhan? Tuhan menganggapnya ini sebagai sesuatu yang layak diberi poin. Ini membuat kita, saudara, tiba pada tahap berikutnya. Memangnya orang yang percaya itu bisa seperti apa saja? Dan tentang ini kita kembali melihat pada masa lalu. Bukan masa lalu pribadi, anak TK, tapi masa lalu kita sebagai bangsa. Ketika kita sebagai maaf Bapak Ibu. Ketika kita sebagai bangsa baru melewati sebuah pengalaman yang sangat menyakitkan. Pengkhianatan G30S PKI. Sebagian besar kita mengalami masa-masa seperti itu. Pada saat itu heboh, rusuh, berdarah, kacau balau. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Partai Komunis Indonesia kemudian diterjemahkan secara sederhana oleh masyarakat, oleh bangsa kita sebagai partai, sebagai kumpulan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bentuk konkretnya tidak beragama, tafsiran sederhananya. Sehingga pada saat itu, ketika PKI menjadi partai yang terlarang, ketika kata komunis menjadi sesuatu yang amat sangat buruk, maka berbondong-bondonglah orang beragama dengan memilih salah satu agama yang pada saat itu disetujui oleh pemerintah. Jumlah penganut agama-agama ABCD meningkat, naik. Karena mereka yang tadinya penganut katakanlah kebatinan, penganut kepercayaan, penganut agama-agama yang belum pada saat itu, yang beredar di tengah masyarakat, memilih agama-agama besar yang ada. Tapi jangan senang dulu. Pertanyaan selanjutnya adalah, seperti apa kualitas beragama kalau dalam posisi kamu harus beragama? Kalau enggak dicap komunis. Kamu harus punya agama di antara agama-agama besar yang ada daripada bermasalah dengan pemerintah. Dalam perkembangan kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh para ahli sosiologi, mereka kemudian menemukan bahwa beragama ketika diharuskan, ketika diwajibkan, ketika dipaksakan, kemudian melahirkan sikap beragama yang patut dipertanyakan. Keimanan seseorang mestinya tidak bisa diwujudkan, dihasilkan dengan kata harus, wajib, mesti. Percaya kepada Allah dengan sendirinya, bisa kita bayangkan, ketika dibentuk dalam sebuah kewajiban, keharusan, kemestian dengan ancaman. Kalau nggak beragama, kalau nggak dianggap percaya kepada Tuhan, kamu dapat predikat komunis. Kamu punya masalah dengan pemerintah, kamu sulit hidup. Kualitasnya pun bisa dipertanyakan. Tapi sebaliknya, jadi itu kalau beragama dijadikan sebuah kewajiban, keharusan, kemestian. Tapi sebaliknya, bacaan pertama dan kedua kita memperkenalkan kita pada Abram yang tadi dapat pujian, dapat poin karena percaya kepada Tuhan. Abram biasanya terkenal untuk urusan doanya, permintaannya, harapannya untuk memiliki anak Ishak, tapi dalam jangka waktu panjang. Padahal urusan Abram bukan hanya itu. Kita berkenalan dengan Abram sejak dia diminta, diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sebuah wilayah yang dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak pernah punya urusan dengan wilayah itu. Pergi ke tempat yang tidak dia kenal. Nah, saudara, ingat situasinya bukan saat ini. Kalau sekarang kita atau kebanyakan orang diminta pergi ke sebuah tempat yang sama sekali baru, belum pernah kita tahu,
kemungkinan kita akan menganggapnya justru sebagai sebuah pengalaman, tantangan, apalagi bagi orang-orang aventurir, senang mengeksplor tempat baru, apalagi kalau di sana tidak punya kenalan, tidak tahu apa-apa, kesempatan. Apalagi juga sekarang kan yang namanya tempat baru, sekalipun terpencil, kita tidak punya siapa-siapa, kita punya jaringan internet, koneksi, yang membuat kita berada di pulau manapun, kita bisa punya kontak dengan seluruh dunia. Tapi zaman Abraham ini gak ada yang begitu. Jadi kalau pergi ke sebuah tempat baru, ke sebuah tempat yang dia tidak tahu, itu betul-betul dia sama sekali tidak tahu di sana seperti apa. Nah, Abraham kita tahu memilih dengan sengaja, dengan sadar, dengan bertanggung jawab. Saya memilih percaya, jalan. Apakah dia punya pilihan lain? Punya. Dia bisa saja minta kepada Tuhan, jangan deh Tuhan, saya nggak tahu apa-apa tempat itu. Saya belum punya bayangan apapun tempat itu. Apa saya selamat sampai di sana? Apa saya di sana bisa hidup? Apa saya di sana bisa sukses? Apa keluarga saya bisa survive? Apa pasukan saya, rombongan saya bisa membangun hidupnya di sana? Kalau tidak ada kepastian, kalau tidak ada jaminan, kalau tidak ada garansi, ya mending jangan deh Tuhan. Abraham bisa, kalau dia mau, mengatakan, saya nggak jadi pergi Tuhan. Saya batal ikut keinginanmu, saya tetap di sini saja. Tapi kita tahu, Abraham memilih untuk berangkat karena percaya. Demikian juga soal Ishak. Abraham bisa mengatakan, ya sudah deh Tuhan. Tapi Abraham memilih, kita tahu, percaya pada janji Tuhan. Apakah kalau Abraham tidak sukses di tempat yang baru, imannya akan luntur? Apakah kalau Abraham tidak mendapatkan Ishak, dia jadi tidak percaya? Dari mana kita tahu jawabnya? Dari peristiwa selanjutnya. Ketika Tuhan meminta Abraham mengorbankan anak satu-satunya. Ini anak mahal, nunggunya lama, penantiannya panjang. Abraham berharap untuk dapat anak ini. Tapi ketika Tuhan mengatakan dia mau anak ini jadi korban, tanpa pikir panjang, tanpa merengek-rengek, jangan ini dong Tuhan, jangan itu dong Tuhan, Abraham langsung memberikan. Dan itu dilakukan dengan sadar, dilakukan dengan tegas, dilakukan dengan sepenuhnya mengerti. Tuhan berhak mengambil Ishak lagi. Model ini berbeda dengan model percaya karena diancam, percaya karena tidak ada pilihan lain, percaya daripada dituduh komunis. Abraham memilih untuk percaya. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, apapun yang terjadi nanti, saya memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dua model percaya, dua gaya percaya. Yang mana yang Tuhan suka? Yang mana yang Tuhan senang? Sehingga memberikan kepada kita, kepada orang, kepada siapapun, memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, mudah kita jawab. Allah suka ketika kita percaya kepadanya sebagai sebuah pilihan yang kita lakukan dengan sadar, kita nyatakan dengan terbuka, kita nyatakan secara dewasa. Bukan percaya kepadanya karena harus. Percaya kepadanya karena tidak ada pilihan lain. Percaya kepadanya karena demi aman. Tuhan ingin ketika kita memilih percaya kepadanya, itu kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan tadi pagi, pada kebaktian pertama, 3 orang saudara kita telah dilayankan kepada mereka sakramen baptis kudus dewasa. Sebagaimana kita tahu, baptis kudus dewasa, dari namanya saja, bukan baptis bayi. Baptis kudus dewasa diberikan pada orang-orang yang sudah besar, dewasa, lansia. Itu berarti ketika mereka memutuskan untuk mengikuti katekisasi,
mengikutinya sampai selesai, menyatakan ya saya mau dibaptis, mereka lakukan dengan sadar. Mereka lakukan sebagai orang dewasa yang bisa membuat keputusan. Dan itu yang membuat pengalaman baptis dewasa menjadi berharga. Baptisan bukan karena orang tua saya minta saya ikut. Baptisan bukan karena pacar saya mengajak saya. Bukan karena teman. Bukan karena dari kecil saya sudah Kristen. Tapi dengan sadar, memutuskan, memilih, saya mau percaya. Kebaktian kedua ini, urusan kita bukan baptis dewasa. Tapi sebentar lagi, sejumlah rekan kita, saudara-saudara kita dari wilayah Pisangan Lama, akan diteguhkan sebagai pengurus. Perjalanan sebagai pengurus wilayah bukan sekedar perjalanan biasa. Wilayah adalah, kalau mau dibahasakan lain, gereja kecil. Ketika segala macam model kepribadian, segala gaya karakter ada di situ. Dan pengurus wilayah diberi kepercayaan Tuhan untuk mengurusnya, mengelolanya sebaik-baiknya. Apakah ada jaminan bahwa perjalanan sebagai pengurus wilayah akan selalu anteng-anteng saja? Aman, damai seterusnya? Itu harapan setiap kita. Tapi biasanya Tuhan selalu memberi kita pengalaman yang baru, yang tidak selalu gampang, yang menantang kita untuk menguji hati kita, seserius apakah kita percaya kepada Tuhan. Dan sama seperti Abram dulu, punya pilihan untuk mengatakan, saya nggak mau pergi Tuhan, saya di sini saja. Para pengurus wilayah juga punya peluang itu. Enggak Tuhan, saya jadi jemaat biasa saja, yang habis kebaktian, mampir sebentar di kafetaria, setelah itu pulang. Selesai urusan. Tetapi pengurus wilayah Pisangan Lama memilih untuk percaya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan hadirkan di wilayah ini nanti, pengalaman yang bagaimanapun bentuknya, mereka percaya Tuhan yang memilih, Tuhan yang akan menolong mereka. Dan kalau begitu, saudara-saudara dan saya punya peran, punya PR, punya tanggung jawab. Sebagai satu tubuh Kristus, kita bertanggung jawab untuk menemani, mendampingi, menolong, sehingga perjalanan kita bersama adalah perjalanan seperti Abram. Sekalipun tidak tahu nantinya ada apa, dengan sadar, dengan bertanggung jawab, kita mengatakan, saya memilih untuk percaya. Dan karena pilihan kita itu, kita jalani pengalaman kita apapun di depan. Dengan keyakinan Tuhan yang kita percayai tidak mengecewakan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Paduan Suara Wilayah Bekasi.
Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kembali kita akan mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah kita ketahui dari warta jemaat, maka pada hari ini akan dilakukan pelantikan kepada salah satu badan pelayanan jemaat, yaitu Badan Pelayanan Wilayah Pisangan Lama. Bagian demi bagian dari proses pelantikan ini bisa Bapak Ibu ikuti melalui layar LCD kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat dari GKI Bekasi Timur untuk masa pelayanan tahun 2016 hingga 2018. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang paling tahu kami. Kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami, Engkau hafal. Di hadapan-Mu kami memang tidak bisa menyembunyikan apapun, dan kami tidak mencoba juga. Sehingga Engkau bisa melihat kami, ya sebagaimana kami ada ini. Tapi justru ketika kami lemah, kurang, terbatas, Engkau memberi kami kepercayaan. Kali ini kepada beberapa saudara kami sebagai pengurus wilayah Pisangan Lama. Tentu Tuhan, ucapan terima kasih padamu adalah yang terlebih dulu kami ucapkan. Engkau mau mempercayakan saudara-saudara kami yang lemah, terbatas, punya segudang kekurangan ini untuk menjadi pengelola, pengurus sebuah wilayah. Maka Tuhan, dengan kesadaran itu kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami ini dalam tangan-Mu. Engkau yang mempercayakan mereka tanggung jawab ini. Berkenanlah memberi mereka dengan hikmat kebijaksanaan segala kemampuan yang Tuhan tahu dibutuhkan, sehingga dalam pantauan Tuhan, pimpinan Tuhan, saudara-saudara kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik, sebagaimana telah Tuhan berikan yang terbaik lebih dulu. Kami juga menyerahkan kami, Tuhan, saudara-saudara seiman, teman-teman sejemaat, yang telah Kau beri kepercayaan sebagai saksi. Mampukan kami menjadi saudara yang baik, teman sejati, untuk mendukung, melengkapi, menolong saudara-saudara kami ini.
Dan dengan demikian pelayanan di rumahmu ini sungguh menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pertama-tama saudara, perkenankanlah saya membacakan nama-nama dari saudara yang akan dilantik sebagai berikut. Pengurus wilayah Pisangan Lama sebagai ketua adalah Ibu Erika Joseph, sebagai sekretaris adalah Ibu Variati Simau, sebagai bendahara adalah Saudari Liani Wijaya, dan sebagai anggota adalah Ibu Idawati, Ibu Yanawati, dan Pak Tony Tanujaya. Pak Tony sudah minta izin karena dia masih menghadiri pemakaman dari salah satu anggota jemaat kita juga, istri dari Pak Sosiawan. Tapi saudara-saudara yang lain hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dan sekarang saya mengundang saudara yang akan dilantik untuk berdiri, untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara dengan jujur serta tulus hati di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui Badan Pelayanan Wilayah Pisangan Lama. Yang pertama, percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan wilayah Pisangan Lama? Yang kedua, yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Serta yang ketiga, karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Kita telah mendengar janji saudara-saudara kita ini. Saya akan segera turun untuk memberikan menumpangkan tangan. Saudara-saudara setelah itu diminta berdiri dan menyanyikan nyanyian sebagaimana tertulis dalam layar LCD kita.
Kami bacakan surat pengangkatan Gereja Kristen Indonesia Bekasi Timur. Surat pengangkatan nomor 226/MJ/SP BPP Wilayah Pisangan Lama 01/8/2016. Berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Bekasi Timur dalam persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 16 Juli 2016, kami mengangkat Saudara Erika Yosef, nomor anggota 1227019, selaku Ketua Wilayah Pisangan Lama dan sekitarnya. Masa pelayanan April 2016 hingga Maret 2018. Pada hari ini Minggu 7 Agustus 2016 dalam kebaktian umum kedua pukul 9 pagi. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta 7 Agustus 2016, Majelis Jemaat GKI Bekasi Timur, Pendeta Timur Citrasari sebagai Ketua Umum dan Penetua Teguh Kristantia Majan sebagai Sekretaris Umum. Saudara, mari kita berdoa. Kami mau mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sebagai kepala kami, kepala gereja, mau begitu teliti memperlengkapi tubuh-Mu. Sekalipun Engkau tahu betul kami ini jauh dari ideal. Segala kekurangan, keburukan kami, Engkau tahu persis. Betapapun demikian, Engkau mau mempercayakan pelayanan ini kepada kami, manusia-manusia berdosa. Maka dalam rasa syukur karena kepercayaan-Mu yang begitu besar, kami mau menyerahkan saudara-saudara kami ini, yang baru dilantik. Biarlah dengan pertolongan Tuhan saja, mereka dimampukan melakukan yang terbaik, karena Engkau telah lebih dulu melakukannya. Tapi bukan hanya bagi wilayah Pisangan Lama saja Tuhan kami berdoa, tapi juga bagi setiap wilayah yang ada, bahkan setiap badan pelayanan yang ada. Karena kami tahu adalah keinginan-Mu bahwa tubuh-Mu ini berfungsi dengan sebaik-baiknya. Karena itu Tuhan, dimanapun Engkau mempercayakan kami melayani, dimanapun Engkau menempatkan kami untuk melakukan yang terbaik, tolong kami melakukannya dengan sebaik-baiknya. Biarlah itu menjadi ucapan syukur kami, bentuk tanggung jawab kami, karena Engkau telah memberi kepercayaan itu pada kami. Kami juga menyerahkan pada saat ini Tuhan, saudara kami yang tengah berduka cita, keluarga dari Pak Sosiawan, karena kekasih mereka Ibu Suryani Kau panggil pulang. Saat ini Tuhan tengah dilakukan pelayanan pemakamannya. Dimanapun, seperti apapun prosesnya tengah berlangsung, berkenanlah Tuhan menyempurnakannya, menjadikannya indah, bukan hanya agar dikenang indah, tapi biarlah itu juga menjadi penghayatan iman kami, bahwa tiap pengalaman yang Tuhan hadirkan adalah indah, karena Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Berkenanlah Tuhan menghibur dan menguatkan Pak Sosiawan sekeluarga, menjadikan kami, teman-teman, saudara seiman, sungguh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghibur dan menguatkan. Berkenanlah Tuhan juga melihat dan menilik setiap kami dalam pergumulan yang berbeda-beda. Jika di antara kami ya Tuhan, Engkau melihat seorang saudara, banyak saudara tengah berduka, tengah bergumul, tengah berbeban berat. Berkenanlah Tuhan melimpahkan hikmat dan kebijaksanaan, memberi jalan keluar, menunjukkan pada kami apa yang harus kami perbuat, keputusan yang seperti apa yang harus kami ambil. Dan biarlah melalui semua itu, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan menjadi prioritas utama kami. Dan ketika kami melakukannya, kami melakukan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mempercayakan semuanya ini padamu. Izinkan juga kami menyempurnakan doa ini melalui nyanyian doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan membawa persembahan syukur pada kita, kepadanya dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. PKJ 146, bahwa persembahanmu akan mengiringi persembahan kita kali ini. Bahwa persembahan
Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang Maha Pengasih. Kami bersyukur padamu untuk seluruh berkat dan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, dengan sukacita kami memberikan sembahan syukur kami. Kiranya Engkau mengkuduskan persembahan ini agar dapat terpakai dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. KJ 439, bila topan keras melanda hidupmu. Seperti biasa jika dilakukan pelantikan badan pelayanan, maka sebelum kita nanti pulang, berilah kesempatan kepada saudara yang tadi baru dilantik untuk lewat lebih dulu, sehingga di bawah mereka bisa menerima jabat tangan dari kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan kembali dari Kidung Jemaat 376, ikuti kau saja Tuhan.
kita memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.